Militer Rusia memborbardir pertahanan Ukraina dengan serangan roket pengharapan oksigen Solntsepyok TOS-1A di arah Krasny Liman. Roket penyembur api berat ini melakukan tembakan salvo bertubi-tubi ke benteng musuh. Serangan akurat dipandu drone pengintai. Kerugian musuh belum dihitung, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 16 Agustus. TOS-1A Solntsepyok adalah sistem penyembur api berat atau roket termobarik yang dimaksudkan untuk mendukung tembakan langsung dari infanteri maju dan tank tempur utama. TOS-1A merupakan versi perbaikan dari sistem penyembur api berat TOS-1 asli. Itu diadopsi oleh Angkatan Darat Rusia pada tahun 2001. Terkadang sistem ini dijuluki Solntsepyok. Solntsepyok sendiri ialah bahasa Rusia dari matahari terik blazing sun. Beberapa sumber melaporkan bahwa sistem ini digunakan selama agresi militer Rusia di Ukraina pada tahun 2014. Sistem peluncur termobarik ini banyak digunakan selama invasi Rusia berikutnya ke Ukraina pada tahun 2022. Sistem penyembur api berat TOS-1A dimaksudkan sebagai dukungan tembakan langsung dari unit infanteri maju serta tank tempur utama dan bergerak dalam perintah tempur mereka. Digunakan untuk membersihkan bangunan, benteng lapangan, dan bunker. Senjata ini juga efektif melawan kendaraan lapis baja ringan. Sistem penyembur api berat umumnya mirip dengan sistem roket peluncuran ganda, tetapi TOS-1A menembakkan berbagai jenis roket dan memiliki jarak tembak yang jauh lebih pendek kira-kira 6 km. Artinya, jika TOS-1A sudah digunakan, berarti pasukan Rusia semakin dekat ke pertahanan musuh sebelum pasukan infanteri menyergap langsung dan berhadapan musuh face-to-face. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 16 Agustus melansir, di arah Kupiansk, detasemen penyerangan grup pasukan Zapad musuh dengan dukungan tembakan penerbangan dan artileri, 9 serangan kelompok penyerang dari Brigade Serangan Udara ke-14, ke-32, ke-44 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Novoselovskoye dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk, Olsana dan Sinkovka, wilayah Kharkov. Kerugian musuh mencapai 85 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 4 truk pickup, serta sistem artileri self-propelled, 1 M109 Paladin buatan AS dan 1 senjata Krab buatan Polandia. Di arah Donetsk, unit-unit grup pasukan Yuk dengan penerbangan dan artileri, menangkis 5 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Krasnogorovka dan Nevelskoye, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, gudang amunisi Brigade Mekanik ke-24 AFO dihancurkan di dekat kota Torets, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh di arah ini mencapai 250 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan, 1 sistem artileri M777 buatan Amerika Serikat, 2 howitzer D-20, dan 1 radar anti-baterai TPK-50 buatan AS Stasiun. Di arah Krasny Liman, kelompok pasukan Center, serangan oleh penerbangan tentara dan tembakan artileri menghalau serangan oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Kusmino, Republik Rakyat Lugansk. Hingga 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dihancurkan. Di arah Donetsk Selatan, grup pasukan Vostok, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat melancarkan serangan gabungan terhadap musuh di dekat Staromayorskoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 140 tentara Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, serta 1 sistem artileri gerak sendiri M109 Paladin buatan Amerika. Di arah Zaporozhye, pengelompokan pasukan Rusia, didukung oleh penerbangan dan artileri tentara,
menangkis dua serangan unit penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Selain itu, dua depot amunisi dari Brigade Mekanik ke-117 AFU yang dekat dengan Kirovo, wilayah Zaporozhye, terkena serangan. Kerugian musuh mencapai 170 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 1 sistem artileri M777 buatan AS. Hingga 35 prajurit Ukraina, serta 5 kendaraan bermotor, hancur akibat serangan di arah Kherson pada siang hari. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia telah melibatkan tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 143 area dalam 24 jam terakhir. Selain itu, stasiun radar ST-68 untuk deteksi, identifikasi, dan pelacakan target udara dihancurkan di dekat Pervomaiskoye, wilayah Nikolayev. Sebuah pos komando Brigade Mekanik ke-72 AFU dihancurkan di dekat Paraskoveyevka, Republik Rakyat Donetsk. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Novotroitskoye, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, 4 roket HIMARS dan 2 proyektil uragan dicegat. Selain itu, 26 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 16 Agustus melansir secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 459 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.787 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.330 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.901 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.267 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 16 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 255.570 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.324 tank, 8.380 kendaraan tempur lapis baja, 5.152 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 485 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 314 helikopter, 4.248 drone, 18 kapal, 7.614 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 773 peralatan khusus.